Berapa hal penting yang harus kita ketahui? Yang pertama ada kaidah namanya innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Anda menggunakan HP, membuka akun, ya, membuka Twitter, Instagram, niatnya apa? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masuk internet, Anda berusaha mencari pelajaran-pelajaran yang baik, Anda berusaha untuk mencari video-video YouTube yang bermanfaat, maka mudah-mudahan dapat pahala. Dapat atau tidak dapat pahala. Karena Anda sudah berniat dengan niat yang baik untuk mencari kebaikan dari anugerah yang Allah berikan tersebut, kecanggihan teknologi, yaitu internet. Tapi kalau sebaliknya niat Anda adalah buruk, untuk mengadu domba di antara orang lain, untuk menyebarkan kerusakan, untuk melihat hal-hal yang haram, ya, maka berhasil atau tidak berhasil Anda akan mendapatkan dosa. Berhasil atau tidak berhasil Anda akan mendapatkan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenai hal ini. Pertama, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim sudah bertemu, berduel dengan dua pedang mereka, maka yang membunuh maupun yang terbunuh masuk neraka jahanam. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau pembunuh jelas masuk neraka, dia membunuh orang. Tapi al-maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi juga ingin bunuh saudaranya, sudah berniat, sudah bertindak, tapi kedahuluan terbunuh. Sehingga dua-duanya masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang sudah berusaha, sudah melakukan usaha namun gagal, tetap mendapatkan pahala keberhasilan. Barang siapa yang sudah berusaha namun gagal, maka tetap dapat pahala keberhasilan. Contoh seorang berusaha untuk haji, dia sudah daftar, dia sudah menunggu antrian, tahu-tahu dia meninggal dunia, belum sempat hajian. Tapi kita katakan mudah-mudahan dapat pahala haji. Kenapa? Dia sudah berusaha, sudah daftar, sudah ngumpulin duit, sudah setoran. Qadarullah meninggal sebelum dipanggil. Mudah-mudahan dapat pahala haji. Ini dalam kebaikan. Ya. Seorang misalnya ingin menyambung silaturahmi, sudah naik pesawat, sudah menuju, tahu-tahu ada musibah, tidak bisa sampai ke rumah orang tuanya. Tetap dapat pahala karena dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha, sudah berjalan menuju ke rumah orang tuanya, namun gagal di tengah jalan, entah bannya pecah atau yang lainnya, sehingga tidak bisa sampai, tetap dapat pahala silaturahmi. Sebagian sahabat tidak bisa berjihad. Kenapa? Karena mereka sakit. Tinggal di Madinah, tidak bisa keluar. Maka Nabi berjalan bersama para sahabat yang berjihad. Kata Nabi SAW, "Inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Kata Nabi SAW, sungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kalian berjalan, tidaklah kalian menempuh lembah kecuali mereka bersama kalian. Kok bisa ya Rasulullah? Padahal mereka di Madinah. Wahum bil Madinah. Mereka di Madinah. Kata Nabi, benar. Habasahumul udhur. Karena mereka terhalang dengan udhur. Mereka sudah berusaha namun tidak bisa. Sakit. Tetap diberikan pahala seperti pahala berjihad. Ini dalam kebaikan. Dalam kemaksiatan juga demikian. Ya. Ada orang ingin mencuri. Tahu-tahu dia naik tangga, ingin manjat. Tahu-tahu ketahuan. Mau ngapain? Ya udah, ketahuan. Tetap dapat pahala mencuri meskipun tidak berhasil. Kenapa? Dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Seperti ada anekdot, ada orang naik mau curi kedondong, naik pohon kedondong, tahu-tahu dia mau ambil kedondong, ketahuan sama orang, "Yang ngapain kamu?" "Anu Mbak, cari layangan." "Buat apa layangan?" "Buat rujak," katanya. Ketahuan. Jadi, kalau sudah niat buruk dan sudah berusaha namun tidak berhasil, tetap dicatat sebagai pahala berhasil. Seorang yang misalnya masuk di internet, ingin melihat hal-hal yang haram, dia buka ini ternyata terblokir. Sama saja seakan-akan dia sudah melihat hal yang haram meskipun dia tidak berhasil melihatnya. Seorang masuk, dia mencari-cari kesalahan saudaranya. Dia cari nih, buka wallnya, dia buka akunnya, dia cari-cari kesalahannya. Tidak dapat kesalahan, tetap dapat pahala mencari kesalahan. Kenapa? Dia sudah berusaha namun tidak berhasil. Tetap mendapatkan pahala mencari kesalahan.
Oleh karenanya ini kaidah yang penting, hati-hati tatkala bermuamalah dengan internet, dengan website, dengan yang lainnya, maka hati-hati. Kemudian yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah berikutnya, niat yang baik tidak cukup. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan syariat. Betapa banyak orang yang niatnya baik tapi ternyata melakukan kerusakan. Contoh, ada orang datang kabar di WhatsApp kemudian tentang hadis ini, terjadi sebarin, ternyata hadisnya palsu. Dia tidak cek terlebih dahulu. Dia ikut kena. Kenapa Anda tidak cek? Niat saya baik, niatnya baik tapi tidak benar. Ada ceramah-ceramah yang ngawur, dia ikut sebarkan, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti dia ikut menyebarkan kesesatan. Niat saya baik Ustaz, niatnya baik tapi kamu salah, tidak boleh. Niat baik tidak cukup. Ada berita begitu datang langsung asal share saja, tidak boleh asal share. Ternyata beritanya hoax, ikut menyebarkan kedustaan, hati-hati, tidak boleh. Nanti perlu lagi klarifikasi lagi, repot. Terkadang orang sudah nyebarin sesuatu tidak mau klarifikasi, malu klarifikasi. Tidak semua harusnya kita sebarin. Ya. Ada berita-berita yang menakutkan kaum muslimin, menimbulkan kekhawatiran, ikut sebarin. Enggak boleh, hati-hati. Ternyata tidak benar. Kalaupun benar harus dicek masalah atau tidak. Jadi jangan cuma sekedar niatnya baik, kemudian kita berdalil dengan niat yang baik, kita melakukan apa yang kita lakukan. Tidak boleh sembarang share. Ada cerita-cerita ngawur, cerita yang tidak hakikat, cuma karangan orang. Datang kemudian dia ikut sebarin. Tidak boleh. Niatnya baik pun tidak boleh. Niat baik tidak cukup. Harus sesuai dengan syariat.